Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk semua mahasiswa. Saat ini kalian memasuki perkuliahan pengetahuan bahan. Untuk dosen pengampunya saya Anita Oktaviana Trisna Devi, biasa dipanggil Bu Anita. Nah, untuk materi pertama kita adalah tentang material ya. Ini adalah pertemuan pertama. Jadi silakan yang baru merasakan perkuliahan pertama ya, bisa dibuat enjoy aja, jangan terlalu serius, tapi juga jangan terlalu banyak guyon, jangan meremehkan gitu ya. Oke, kita langsung masuk dulu ke kontrak perkuliahan. Jadi dalam setiap perkuliahan itu ada kontrak perkuliahan yang akan menjelaskan tentang persentase bobot penilaian saya gitu ya. Ini sama seperti mata kuliah saya yang lain. Untuk semester ini 4 poinnya sama, ada evaluasi, ada tugas, UTS dan UAS, tetapi untuk bobotnya berbeda-beda. Nah, untuk mata kuliah pengetahuan bahan ini saya memberikan bobot seperti terlihat ya. Evaluasi itu 30, tugas 20%, UTS dan UAS masing-masingnya 25%. Nah, untuk evaluasi itu nanti biasanya saya berikan soal-soal ringan saja sebagai bentuk deteksi saya apakah mahasiswa sudah melihat video pembelajaran atau belum. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena nilai dari soal evaluasi itu juga saya gunakan untuk itu penilaian 30% gitu ya. Nah, kita masuk ke materi ini sekarang. Kalau kita belajar tentang pengetahuan bahan ya, kita biasanya langsung mikir tentang jurusan teknik material gitu ya. Ya nggak salah sih sebenarnya kalau kita bicara pengetahuan bahan memang akan banyak membahas tentang keilmuan di jurusan teknik material, atau kita kenal juga ada teknik metalurgi gitu ya. Terus kenapa Bu kok teknik industri itu juga harus belajar tentang material gitu kan? Di sini ada uraiannya sedikit gitu ya. Seorang insinyur atau engineer gitu ya, tidak dapat membuat barang tanpa memperhitungkan sifat dari bahan atau material yang digunakan. Nah, ini sangat penting ya, karena output dari anak teknik industri itu salah satunya adalah dia bisa merancang suatu produk, peralatan, atau fasilitas kerja lainnya. Nah, kalau kita merancang sesuatu atau paling tidak mengembangkan produk tertentu, maka kita harus memperhitungkan material apa yang akan kita pakai gitu. Jangan hanya melihat bentuknya, tapi juga melihat dari bahan apa sih produk ini dibuat begitu ya. Kemudian kemampuan mesin atau struktur itu akan bergantung pada sifat material yang menyusunnya. Nah, pada poin ini nanti akan kita lihat di slide selanjutnya ya. Yang ketiga, material pada dasarnya adalah sesuatu yang ada di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Gitu. Jadi di setiap benda yang terlihat oleh mata kita, yang terlihat dengan mata telanjang, itu pasti tercipta dari material tertentu. Ya, material yang sifatnya makrostruktur gitu ya, atom-atomnya sudah bergabung sehingga bisa kita lihat tanpa bantuan alat apapun gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang material ini sangat umum dan sangat harus kita ketahui ilmunya gitu ya kira-kira. Oke, lalu apa pentingnya? Balik lagi ya ke slide yang sebelumnya, dan ini sebagai penguat saja. Seorang ahli teknik itu nantinya ya dituntut untuk merancang suatu produk. Seperti saya bilang, mungkin teknik industri itu tidak hanya fokus merancang produk ya, bisa kita bilang teknik industri itu merancang dan mengendalikan sebuah sistem. Nah, sistem itu kan banyak ya. Sistem itu bisa produk-produknya, alat-alatnya, manusianya, informasinya, energinya, semuanya. Tapi balik lagi, kalau misalnya kita mempelajari bagaimana merancang sebuah produk, alat, maka kita harus tahu materialnya. Seorang ahli teknik harus bisa memilih bahan dalam pembuatan
atau perbaikan. Ya, ini nanti nge-link ke material apa sih yang dia itu kuat, yang bisa memenuhi kebutuhan kita tapi harganya nggak mahal gitu. Dan yang ketiga adalah tuntutan ekonomik. Jadi ya ada jalan tengahnya. Jadi optimasi antara fungsi dan harga. Sehingga kita harus tahu materialnya itu apa begitu. Oke, kemudian kita mulai mengenal nih yang namanya teknik material. Jadi teknik material yang akan kita bahas itu yang seperti apa? Jadi teknik material atau kita sebut mata kuliah pengetahuan material atau pengetahuan bahan itu adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara struktur, sifat, pemrosesan, dan kinerja sebuah material, serta kita diharapkan bisa mengeksploitasi atau mengeksplor hubungan tersebut sehingga dapat menghasilkan produk yang memiliki sifat sesuai dengan desain. Nah, struktur suatu material itu dalam skala atom, dalam skala yang kecil, paling kecil ya dari sebuah benda itu kan atom, terdiri dari atom, elektron, atau molekul yang biasa kita sebut sebagai struktur nano atau nanostructures. Nah, struktur nano ini dalam perkembangannya itu pesat sekali ya. Penelitian tentang struktur nano ini di tingkat ahli-ahli kimia maupun ahli-ahli material, dan struktur nano ini kemudian dipercaya menjadi pemegang kunci dari perkembangan teknologi pada tahun 2015 ya, awalnya 2015. Jadi bagaimana sebuah material itu bisa memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan itu tergantung bagaimana struktur nanonya itu dirancang. Jadi kayak misalnya kita pengen nih punya material yang dia itu sekuat baja tapi seringan plastik, misalnya kayak gitu. Bisa nggak sih kuatnya kayak baja tapi ringannya kayak plastik gitu. Nah, menggabungkan sifat-sifat ini yang itulah tugas dari struktur-struktur nano itu tadi yang kemudian dalam skala lab dikembangkan. Dalam skala besar, struktur material terdiri dari gabungan kelompok atom, umumnya disebut struktur mikroskopik. Nah, namanya struktur mikroskopik, berarti dia hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop, gitu ya, karena ukurannya masih sangat kecil. Nah, ukuran struktur mikroskopik ini nantinya kalau sudah ditemukan ya bisa menjawab tadi kebutuhan manusia tadi, maka dia akan digabungkan menjadi sesuatu yang kemudian dapat dilihat oleh mata telanjang yang disebut sebagai struktur makroskopik gitu. Nah, lanjut ke slide selanjutnya ya. Jadi semua material itu pada intinya akan terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal yang kemudian menyebabkan material itu memberikan respon. Nah, respon inilah yang dimaksud sifat material. Maksudnya gimana, Bu? Maksudnya gini, kalau kita misalnya punya kaca nih ya, kaca itu jatuh kena lantai. Nah, kaca itu kemudian pecah gitu ya. Maka itulah sifat kaca gitu. Sifatnya apa? Berarti getas misalnya. Getas itu berarti mudah pecah. Kemudian apalagi misalnya kita bahas tentang karet. Karet kalau misalnya kita pukul, misalnya kita tarik gitu ya, dia akan melar gitu, akan melar dan bisa kembali ke bentuk semula kadang. Tapi kadang juga kalau kita bikin dia kayak kita tarik sangat panjang, dia nggak kembali lagi ke bentuk semula. Nah, itu sifat dari karet apa? Sifat elastis gitu. Jadi itu sifat itu adalah bentuk respon dari material terhadap perlakuan lingkungan gitu. Nah, ini ada contoh yang lain ya, misalnya kawat tembaga sifatnya elastis tadi, tidak mudah patah. Kemudian stiker dan satu huruf pada rambu lalu lintas itu bersifat fosforesensi. Fosforesensi itu maksudnya menyala di dalam gelap gitu ya. Dan gelas kaca yang bersifat getas. Nah, di sini kita bisa lihat sebenarnya apa sih hubungan dari pemrosesan, kemudian struktur, sifat, dan kinerja. Nah, karena ini semua yang akan kita bahas di dalam pengetahuan bahan ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa
struktur material itu akan tergantung pada bagaimana material itu diproses. Nah, proses itu nanti akan menentukan sifat dari materialnya. Nah, sifat materialnya ini akan berpengaruh pada kinerja. Jadi, keempat hal ini akan saling berhubungan ya. Kinerja ini nanti akan dipengaruhi oleh sifat, dan sifat ini kan dipengaruhi oleh pemrosesan material. Nah, pemrosesannya dilakukan bagaimana? Maka kita harus lihat dulu struktur materialnya, memungkinkan untuk proses itu apa tidak, seperti itu. Atau struktur yang diinginkan atau sifat yang diinginkan seperti apa. Oke, nah ini misalnya kita lihat di sini ya, ini ada contoh ya, contoh dari karbon. Ini unsur karbon ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 gambar, ini gambarnya beda-beda ya, padahal ini unsurnya sama, materialnya sama, yaitu material karbon gitu. Kalau misalnya kita lihat yang paling kiri, ini kita bisa bayangin kayak batu arang gitu ya. Batu arang itu kan hitam banget, hitam lunak gitu ya. Nah, ternyata batu arang ini kalau diproses dengan pemrosesan yang sedikit lebih sulit, dia akan berubah menjadi intan gitu ya. Ini kalung intan, loh kok bisa gitu ya, jelek hitam kayak gini kemudian menjadi cantik putih kayak gini ya, bisa lah diproses gitu ya. Manusia pun yang jelek bisa juga sih jadi cantik gitu ya kalau diproses gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa gitu. Yang ketiga, ini ada bentuk dari karbon juga yang berupa larutan. Jadi air yang nanti berupa cair ya, cair biasanya dipakai untuk kalau misalnya kita pakai termometer tuh kan ada tanda merah yang naik kalau misalnya kita suhunya tinggi. Nah, itulah dia pakai ini ya, pakai larutan karbon Buckminster Fullerene gitu kalau nama ilmiahnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketiga benda ini itu materialnya sama, karbon, tetapi coba dilihat strukturnya. Strukturnya berbeda ya, strukturnya berbeda dan diproses dengan cara berbeda pula. Maka hal ini akan mempengaruhi kinerja dari material itu dan mempengaruhi pula fungsinya ya kan. Jadi akhirnya fungsinya jadi beda. Nah, dari sini kita semakin paham gitu ya, bahwa yang akan kita pelajari di dalam pengetahuan bahan ini bukan hanya bicara tentang material A, material B, logam A, logam B, itu enggak, tetapi kita juga akan mempelajari bagaimana pemrosesan dari dia masih berupa biji mentah atau masih berupa bahan baku alam yang diambil dari alam penambangannya. Makanya tadi di awal saya sebutkan, di pengetahuan bahan itu gabungan dari 2 keilmuan, dari teknik metalurgi dan teknik material. Kalau teknik metalurgi itu kan dia bahas dari mulai diambil, ditambang, kemudian dijadikan biji-bijinya kita olah menjadi material siap pakai, setengah jadi yang siap pakai untuk skala pabrik gitu ya. Nah, kemudian mungkin ini agak berisik ya karena di sini hujan, jadi semoga masih bisa terdengar jelas. Nah, saya lanjutkan untuk yang kedua, teknik material, itu kita sudah membicarakan tentang materialnya dan bagaimana dia difabrikasi atau diolah menjadi barang jadi yang bisa dipakai oleh konsumen. Jadi nanti kita akan membahas itu mulai dari awal jadi biji tambangnya itu menjadi ini komponen atau alat yang siap pakai. Oke, kita akan lanjut ke klasifikasi bahan. Kira-kira ini nanti material yang akan kita bahas pada perkuliahan pengetahuan bahan ini ya. Jadi ada logam, ada polimer, ada keramik, ada komposit, semikonduktor, biomaterial. Nah, untuk logam ini mungkin nanti yang banyak kita bahas ya, lumayan banyak kita bahas nanti di logam dan non logam juga ada. Yang kedua ini polimer. Untuk polimer itu kita kenal yang dalam pengetahuan bahan ini nanti ada serat,
ada elastomer. Elastomer itu karet ya, dan plastik yang biasa kita kenal sebagai polimer itu ya. Nah, untuk polimer nanti ada bab tersendiri, yang ini karena banyak sekali penjelasannya. Intinya karena polimer ini sudah banyak diaplikasikan dalam beberapa produk gitu ya, jadi urgent sekali kita membahas tentang polimer. Kemudian ada keramik ya. Keramik ini kan biasanya dimanfaatkan untuk isolator panas maupun isolator suhu, maksudnya isolator listrik gitu ya. Nah, kenapa kita bahas tentang keramik? Karena keramik ini juga yang sekarang sangat banyak dipakai adalah keramik yang dia sangat bisa dipakai pada suhu-suhu tinggi. Jadi pada pemrosesan biji besi di mana suhunya itu sampai 1000 lebih derajat Celcius, itu kita pakai apa tuh tempatnya untuk bisa mendidihkan biji besi. Nah, itu kita pakai keramik. Keramik yang seperti apa? Nah, nanti kita bahas di sini. Kemudian ada material-material lain yang mungkin perlu kalian ketahui tapi tidak kita bahas secara detail nanti dalam perkuliahan. Itu adalah material yang pertama, komposit ya. Jadi material komposit itu adalah material yang merupakan gabungan dari beberapa macam material. Kenapa kok digabung? Karena tadi ya ada sifat-sifat yang lemah di satu material tapi lebih di material yang lainnya gitu, sehingga bisa nggak sih kalau misalnya kedua material itu kita gabung supaya kita dapat fungsinya gitu. Contohnya apa? Misalnya fiberglass gitu ya. Fiberglass itu kan gabungan antara gelas gitu ya, serat kaca keramik dengan polimer ya, plastik gitu. Sehingga kita dapatkan kelemahan dari keramik yang getas atau mudah pecah itu menjadi lebih baik, menjadi lebih lentur, lebih elastis karena adanya campuran polimer. Polimer atau plastik kita kan tahu ya, dia itu lentur, tidak mudah pecah atau robek begitu ya. Jadi itu bisa memperbaiki fungsi dari suatu material. Itu namanya komposit. Ya, banyak sekali jenis atau bentuk-bentuk komposit yang itu tidak dibahas dalam mata kuliah ini. Yang kedua itu ada semiconductor ya. Semiconductor itu apa? Jadi semiconductor itu adalah material yang sifatnya berada di antara induktor dan isolator dan apa maksudnya? Isolator dan konduktor. Jadi kalau konduktor itu kan berarti dia sangat mampu menghantarkan ya, menghantarkan listrik, menghantarkan panas. Kalau isolator kan kebalikannya, dia tidak bisa menghantarkan. Nah, semiconductor itu antara keduanya. Nah, jadi dia punya sifat dia bisa menghantarkan tetapi tidak sekuat konduktor, sehingga ada yang mengerem gitu ya dari sifat materialnya itu. Nah, tapi material-material semiconductor ini dia sangat sensitif terhadap pengotor. Jadi kalau misalnya ada pengotor-pengotor material yang menempel, maka dia sangat mudah sekali kehilangan fungsinya gitu. Walaupun dia punya sifat yang seperti itu ya, itu kan sifat negatif, jadi mudah sekali rusak. Tapi semiconductor ini sangat bagus ya, terobosan yang sangat bagus, karena dengan adanya semiconductor ini sekarang kita tahu bahwa beberapa elektronik itu sudah tidak besar-besar bentuknya. Kalau kita lihat sekarang laptop, smartphone itu kan bentuknya tipis-tipis ya. Nah, itu karena peran dari semiconductor. Jadi material penyusun IC atau integrated circuit yang ada di bagian bodi laptop ataupun smartphone itu isinya semiconductor semua. Jadi hampir sebagian besar itu semiconductor. Jadi ini sangat bermanfaat, walaupun tadi kita tahu ada kelemahannya ya. Kemudian ada biomaterial. Biomaterial itu apa? Jadi material-material yang ketika dia diimplankan atau ditanamkan di dalam tubuh makhluk hidup, sebagai contoh manusia, maka dia tidak akan memiliki efek merusak bagi jaringan tubuh manusia. Nah, itu contohnya. Misalnya kalau kita tahu ya, baja itu kan kalau misalnya
kita pelajari ketika dia kena oksigen sama air gitu ya, agak banyak sedikit dia mudah berkarat gitu ya. Tapi ternyata baja ini jika dilapisi dengan titanium gitu ya, dia bisa menjadi salah satu biomaterial yang digunakan sebagai pengganti bahan pengganti tulang pinggul buatan gitu. Jadi kalau misalnya kita pakai material ini di tubuh kita gitu ya, material ini sudah tidak memiliki sifat aslinya tadi, jadi bisa bersahabat gitu dengan tubuh makhluk hidup. Nah, ini contoh biomaterial. Nah, 3 material ini ya tadi, komposit, semiconductor, dan biomaterial, ini tidak kita bahas. Jadi ini untuk sekedar supaya tahu aja ya. Yang lain ada juga di situ sudah dijelaskan material masa depan. Material masa depan itu apa? Yang pertama ada material cerdas. Material cerdas itu material-material yang berhubungan dengan sensor. Jadi dia sangat mudah merespon apapun yang sifatnya halus gitu ya. Jadi gerakan-gerakan halus itu bisa mengendalikan material tersebut. Nah, itu impact dari material cerdas. Contohnya apa? Contohnya misalnya ada keramik piezoelektrik gitu ya. Keramik piezoelektrik itu adalah keramik yang dimanfaatkan pada lift gitu. Kalau misalnya kita menginjak lantai lift gitu ya, ternyata di dalam lantai lift itu ada material yang namanya material keramik piezoelektrik, yang dia itu ketika diinjak oleh manusia atau ada beban, maka dia akan memuai dan menghasilkan medan listrik gitu, sehingga itu bisa menjadi sensor bagi lift untuk bergerak gitu, bergerak naik atau turun setelah tombol dipencet. Jadi kalau misalnya ada film-film itu yang nggak ada makhluknya tapi kok liftnya bisa gerak, nah itu ya aneh gitu ya, karena gerak lift itu tidak hanya ketika kita memencet tombol, tapi ada beban yang terinjak lantai lift gitu. Nah, itu contoh material cerdas. Terus ada lagi nanoteknologi. Ya, ini yang tadi di pendahuluan sudah kita bahas ya, bahwa struktur nano ini sudah menjadi seperti inti pemegang kecanggihan teknologi gitu. Kenapa? Karena kecanggihan material dalam hal ini material ya, jadi teknologi yang sifatnya lebih ke bentuk, itu sudah menggabungkan atau menguji coba struktur itu dalam skala nano. Jadi kalau udah bicara nano, itu berarti kita sudah bisa menyusun sifat-sifat material itu dari yang sekecil-kecilnya gitu. Jadi sifat yang bahkan itu kita ingin masukkan sedikit itu bisa gitu. Misalnya tadi ya, kita pengen kuat, pengen elastis, tapi kita juga pengen mengkilap misalnya kayak gitu. Nah, mengkilapnya itu meskipun sedikit, tapi dengan nanoteknologi itu kita bisa mewujudkannya tadi, karena kita mainnya di skala nano. Jadi sekecil-kecilnya sifat yang mau kita masukkan itu bisa, tapi tentu saja ini harus diuji dalam skala lab gitu ya. Jadi kira-kira itu ya, jadi yang akan kita bahas nanti lebih ke nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk secara garis besar saja. Jadi untuk bahan nanti dibagi menjadi bahan logam dan bahan non logam. Untuk bahan logamnya nanti biasanya lebih banyak di besi, baja gitu ya. Terus kalau non logam itu nanti ke plastik, kemudian karet begitu. Tadi sudah dibahas kurang lebih ya pada slide sebelumnya. Nah, ini contoh-contoh penggunaan di industri ya, ada peluru, ini ada keramik yang untuk lantai, ada ban mobil. Nah, ini semua menggunakan material-material yang akan kita pelajari insya Allah di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini ada taksonomi bahan teknik. Jadi bahan teknik itu punya taksonomi, punya struktur penomorannya, yang dimana di industri biasanya masing-masing penomoran ini akan menunjukkan jenis material yang berbeda gitu ya, tapi dia dibedakan, ada family-nya, ada kelasnya, ada subkelasnya. Nah, jadi ini mungkin kalau misalnya kalian kerja di Krakatau Steel gitu ya, ini akan banyak mengetahui tentang ini. Dia ada taksonomi
penomoran material. Oke, ini sekilas juga. Jadi bagaimana sih kita memilih sebuah proses dan material yang tepat untuk sebuah spesifikasi produk ya. Ini mulai dari konsepnya, kita mengeksplorasi dulu konsep produk yang kita inginkan. Dari konsep ini kita langsung bisa memilih material family-nya. Jadi apakah menggunakan besi atau polimer atau keramik atau apa. Kemudian ini kita pilih prosesnya. Otomatis kalau materialnya logam, keramik itu pasti prosesnya beda. Nah, di sini kita sudah kelas material kelasnya. Jadi kalau memang besi yang apa, besi campuran apa. Kemudian prosesnya kalau casting atau pengecoran, kita pakai pengecoran jenis apa. Nah, ini dipilih di bagian embodiment. Terus yang ini detail ini sudah lebih spesifik lagi, baru kemudian product specification-nya. Oke, ini mengulang lagi. Jadi design requirement-nya, kebutuhan desainnya nanti dari konsumen ya, biasanya pengennya seperti apa, kemudian kualitasnya mau yang seperti apa. Nah, ini nanti menentukan required property profile atau profil produk yang diinginkan, kuatkah, ringankah, berat atau besar kecil seperti itu. Kemudian required shape, bentuknya seperti apa. Dan ini diproses dengan cara apa, menggunakan material apa, ini kemudian diturunkan ke sini. Nah, perpaduan antara proses dan material ini kemudian menghasilkan biaya. Nah, ini kita pilih biaya yang paling efisien sesuai dengan proses dan material yang mendukung kebutuhan desain tadi. Setelah ketemu, oh ternyata yang minimum itu menggunakan material ini dan diproses dengan cara ini, maka tidak berhenti sampai di situ. Kita harus pertimbangkan juga dampaknya terhadap lingkungan. Apakah proses itu akan berdampak negatif pada lingkungan? Jika tidak, maka itu bisa menjadi final choice atau pilihan akhir. Tapi kalau berdampak pada lingkungan, mungkin kita maksudnya berdampak negatif, mungkin kita bisa pilih proses dan material lain yang mungkin biayanya juga lebih mahal. Itu oke, nggak apa-apa, karena dalam teknik industri itu kita sangat harus memperhatikan lingkungan ya. Makanya ada mata kuliah sistem lingkungan industri. Oke, terus proses pengerjaan bahan teknik. Nanti ada primary shaping, secondary process. Yang pertama diproses dari bahan bakunya berupa biji besi misalnya, atau berupa tembaga murni misalnya, itu nanti diproses secara apa setelah jadi produknya. Terus secondary proses keduanya misalnya dibentuk menjadi bentuk apa, itu dengan cara apa bentuknya. Kemudian jika material itu perlu disambung-sambung supaya menjadi produk yang kita inginkan, proses penyambungannya dengan cara apa. Nah, ini di sini ada, akhirnya menjadi finish product. Nah, ini kira-kira untuk gambarnya, tidak usah pusing dan bingung. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya untuk pemrosesan material ini. Oke, ini slide saya yang terakhir. Kurang lebih itu yang menjadi awalan ya. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana material itu diolah, mulai dari biji materialnya diambil dari alam sampai kemudian diproses menjadi alat atau mesin atau produk yang nantinya siap dipakai untuk dipakai oleh konsumen. Oke, bila ada pertanyaan bisa berikan di kolom tanggapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.